tadi di awal, karena jangan sampai kemudian teman-teman termotivasi, bergerak luar biasa, sukses luar biasa di bisnis ini, tapi nggak sehat. Dan banyak orang kayak gitu. Ketika kemudian mencapai level kesuksesan yang dia canangkan dulu, penghasilannya besar, asetnya banyak, dia nggak sehat. Makan ditaker-taker gitu kan. Kalau hari ini bab penjelasan saya tadi bukan menakar makanan, tetapi proporsional dan bijak. Apa yang harus masuk, yang boleh masuk, apa yang nggak boleh masuk. Itu bijak, bukan taker-taker. Ya sesekali mau makan makanan, apa namanya misalnya martabak satu ini ya nggak apa-apa sekali-kali. Satu bungkus gitu. Wah, ya silahkan sekali-kali. Setahun sekali. Makan pizza 4 bulan sekali. Satu box gitu kan. Silahkan. Tapi nggak setiap saat. Kita bijak. Kita tetap boleh makan. Sementara yang tadi saya sebutkan, banyak orang-orang yang sudah berhasil di bisnis, sudah asetnya banyak, penghasilannya besar, udah nggak bisa sama sekali makan. Sedikit aja nggak boleh. Nggak nikmati hidup, Pak. Nggak bisa. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, ini nggak boleh. Makan sate yang enak itu nggak boleh gitu loh. Wah, makan nasi kebuli udah, aduh. Orang kayaknya enak banget makan dia. Gitu aja. Ngeri gitu loh. Nah sekarang, mumpung belum terlanjur. Mumpung belum sukses banget gitu loh. Mumpung belum kaya banget. Mumpung masih sehat teman-teman. Maka yuk bijak, kita mulai bijak. Dan semoga Allah izinkan keajaiban-keajaiban hadir. Syarat-syaratnya kita penuhi, yuk kita mulai upayakan. Ya, saya juga masih suka bocor gitu. Makanya ngomong gini supaya nasihatin diri sendiri dan dikuatkan oleh teman-teman yang hadir. Sama-sama. Saya udah ngomong kemarin, saya makanya harus lebih menjaga gitu loh. Jangan sampai kita bocor. Kalau bocor langsung istighfar perbanyak, istighfar. Baca sholawat lebih banyak lagi. Kalau bisa yuk kita komitmen yuk. Dari anggota pertemuan hari ini. Istighfarnya minimal 1000 sehari. Mengupayakan. Ya dekat-dekat 700, 800 ya. Besok nambah lagi. Sholawatnya minimal 1000 kali. Minimal. Kita tidak batasi ya. Minimal. Tidak batasi di atas maksudnya. Nggak maksimal. Minimal. Kita upayakan. Kayak tadi pagi sambil perjalanan terus sambil jogging-jogging muter-muter lari-lari, alhamdulillah selesai 500 sholawat. Ternyata bisa mudah, hitung pakai itu digital gitu. Alhamdulillah bisa. Ya mungkin belum masuk kategori khusyuk ya. Tapi kan kita perlu upayakan dulu, dilatih dulu. Sampai nanti masuk menjadi habit, menjadi sesuatu yang edik ya. Kita jadi senang banget gitu loh. Wah, selawat perbanyak. Maka insya Allah lama-lama akan masuk ke hati. Mungkin masih di mulut, mungkin masih sebatas di pikiran. Nanti akan masuk ke hati. Kita minta sama Allah. Dan kita sungguh-sungguh bayangkan gitu loh. Perjuangan Rasulullah seperti apa. Kecintaan kita terhadap Rasulullah. Karena mengamalkan selawat ini bagian dari perintah Allah. Dan perintah Nabi-Nya. Maka ini bagian dari menjalankan sunnah. Dan itu salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau. Maka yuk perbanyak. Nah berikutnya adalah kita masuk ke poin berikutnya tentang bisnis. Teman-teman sekalian, bicara tentang bisnis, membangun bisnis, maka kita harus punya satu pandangan, satu visi jauh ke depan bahwa bisnis itu harus tidak hanya menghasilkan 2 hal. Yang pertama adalah duit. Iya. Jadi kalau kita bisnis tapi kemudian nggak menghasilkan duit, nggak dapat uang gitu loh, nggak banyak uangnya, duitnya nggak banyak, ya ngapain bisnis? Ya nggak Pak? Nggak usah bisnis. Nambahin utang. Iya bisnis, utangnya nambah ya jangan. Kalau punya utang segera dilunasi gitu. Ada yang kesindir. Ya nggak apa-apa kesindir supaya berubah gitu loh. Biar lunas insya Allah. Jadi duit harus masuk, harus keinstal, ya, harus terinstall duit. Kemudian berapa yang pengen kita raih duitnya? 200 juta. Nah, amin ya rabbal alamin. Yang lain gak ada yang berani nyebut ya. 200 juta, dahsyat gitu loh. Sekarang bonus baru 6 sampai 7 juta, udah 200 jauh banget Pak. Nggak apa-apa. Wong dulu kaum muslimin aja
di satu peperangan, perang apa ya? Mu'tah kalau nggak salah, sama Romawi. Parit. Hah? Perang parit. Honda. Bukan. Yang sama Romawi, pasukan muslimin 3.000 orang, pasukan Romawi 200.000. Kalau nggak salah perang Mu'tah. Iya, itu 200.000 pasukan Romawi lawan 3.000. Ibaratnya satu orang tuh harus melawan 70 orang. Dahsyat loh. Kita ngelawan 10 orang aja udah gemeter. 70 orang. Dua aja udah. Bodohnya gede-gede gitu. Pakai senjata lengkap, pakai tameng, tombak dia punya, pedang dia punya, pisau dia bawa. Waduh, ngeri juga. Ini kaum muslimin cuman ya seadanya, sepunya mereka. Ada yang bawa pedang, ada yang tombak, ada yang panah, berkuda dan sebagainya. Lebih sederhana peralatan, 3.000 lawan 200.000. Tapi ternyata Allah izinkan mampu mengimbangi. Ya peperangan itu nggak ada yang mengklaim menang gitu loh, nggak ada yang mengklaim menang kalah. Karena kaum muslimin waktu itu ya alhamdulillah Allah izinkan terselamatkan dari 3.000 orang kaum muslimin itu 3 jenderalnya, 3 pimpinannya syahid. Dan sisanya adalah pasukannya 9 orang. Total hanya 12 pasukan kaum muslimin yang syahid. Sementara pasukan Romawi ratusan orang. Dahsyat ya. Dan kemudian mereka berhasil kembali selamat ke Madinah. Dan itu gempar itu. Gempar. Orang-orang Arab jahiliyah itu gempar. Wah, luar biasa. Orang Persia, salah satu peradaban yang sedang besar juga. Seperti halnya Romawi, gempar juga. Luar biasa ini. Rasulullah dan pasukannya itu bisa menggetarkan nyali mereka. Gitu. Jadi kalau hari ini Pak Unang bonusnya hampir 7 juta, targetnya 200 juta, ya nggak ada masalah. Menggetarkan gitu loh. Insya Allah bisa. Karena yang hari ini bonusnya 100 juta, 200 juta, bahkan 450 juta sudah ada di HNI. Itu juga ngalamin bonus-bonus dari ratusan ribu, beberapa juta saja. Bismillah insya Allah. Bisnis kita hari ini, seperti saya sebutkan beberapa pekan sebelumnya, bisnis kita ini adalah salah satu bisnis yang memenuhi syarat untuk bertumbuh. Sampai beberapa puluh tahun mendatang itu masih persyarat bertumbuhnya kita penuhi, alhamdulillah. Dari mulai produknya, kemudian IT-nya yang terus bertumbuh, loyal agennya, loyal leadernya, manajemen yang juga terus bertumbuh. Terpenuhi syarat-syaratnya. Maka ya udah nggak usah kemana-mana, bismillah fokus di sini. Ya salah satu bukti kan Pak Unang gitu loh. Balik deui. Kembali lagi ke HNI. Gitu ya. Nah. Iya, ketika melihat HNI, ya apa sih HNI gitu ya. Bonus nggak gede-gede gitu ya. Ternyata salah satu mitra beliau, Pak Asep, itu istiqomah terus jalan, bergerak. Ya alhamdulillah hari ini Pak Asep punya salah satu tim besar di Hong Kong. Kemudian di berbagai daerah seluruh Indonesia, ya. Ada beberapa LED di tim beliau. Alhamdulillah gitu loh. Bonusnya sudah sekitar 20 juta. Pak Anang kembali lagi, Pak Unang kembali lagi. Ini prospek ternyata bisnis ini. Saya tinggalin ternyata masih bertahan, masih bertumbuh, semakin hebat, semakin besar. Kembali lagi beliau, mulai fokus lagi. Maka teman-teman yang sudah berada di track yang benar, yuk jangan kehilangan fokus. Yang belum tersesat gitu ya. Pak Unang pernah merasa tersesat. Kembali lagi. Udah nggak usah ikut-ikutan deh. Fokus di sini aja. Iya. Dalam perjalanan orang masih jalan terus, dia turun gitu. Biar aku saja. Dia turun. Ya kita terus jalan, terus jalan. Kalau bisa tambahkan kecepatannya, speednya tambah. Maka pastikan tadi ada canangan tentang uang di kepala kita. Jangan anti terhadap uang. Aduh, saya mah kayaknya cukup deh penghasilan 10 juta. Ya jangan. Zuhud. Zuhudnya nggak tepat. Gitu. Maka kalau kita mau bisnis ya harus kita punya canangan uang besar. Mau berapa puluh juta, mau berapa ratus juta. Ini terjadi teman-teman. Bisa insya Allah. Yang kedua, bukan sekedar duit ya. Karena duit atau uang besar kita bisa hasilkan dari berbagai tempat. Anda bekerja di perusahaan bonafit, perusahaan perminyakan, bisa, gajinya besar sekali. Perusahaan asing, bisa, gajinya besar. Tapi kemudian yang kedua adalah, pastikan kalau kita berbisnis, kita punya waktu luang.
Waktu luang untuk ibadah, waktu luang untuk keluarga, waktu luang untuk jaga kebugaran. Ini penting banget. Karena sekali lagi banyak teman-teman di luar sana yang sudah berhasil di bisnisnya. Apapun jenis bisnisnya. Termasuk di HNI juga ada. Sudah berhasil, mereka kayak nggak punya waktu. Uangnya banyak, bonusnya besar, asetnya udah banyak. Tanah di sana, rumah di sana, ruko dan sebagainya, mobil gonta-ganti dan sebagainya. Tapi nggak punya waktu untuk jaga kebugaran. Nggak punya waktu untuk memprioritaskan belajar tentang menjaga kebugaran, menjaga kesehatan. Akhirnya nggak sehat. Umur baru 40-an, udah sakit-sakitan. Meskipun memang takdir Allah seperti itu, iya. Tetapi kan ada proses yang dilalui. Ada asbabnya, ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Ya pola hidup yang nggak sehat. Dari pola makannya, pikirannya, pola istirahatnya, pola geraknya, dan sebagainya. Maka ini menjadi perhatian kita. Waktu. Pastikan teman-teman memilih bisnis harus kemudian dapatkan uangnya. Uangnya harus besar. Duitnya harus gede. Dan kemudian dapatkan waktu luangnya. Kalau hari ini sedang memulai, ya wajar. Jangan leha-leha kemudian, wah, waktu saya luang terus nih gitu. Santai-santai. Ya nggak bisa lah. Nggak punya duit kalau gitu namanya. Tapi di awal-awal betul-betul ekstra. Kerja keras di dalam rumah, kita pahami ya. Kemudian kerja cerdas, istiqomah, berterusan di luar rumah. Strategi yang baik kita jalankan. Terus perbaiki terus. Gaspol PCA-nya, gaspol pembinaan mitranya. Ya orang belum apa-apa, bonus baru ratusan ribu, udah diem-diem aja. Biar mitra saya pada aktif. Gimana mitra aktif kalau kita nggak mau mencontohkan aktif? Nggak mungkin bos, nggak bisa. Kalau Pak Unang keberuntungan aja. Itu pun hanya satu jalur, Allah Maha Adil. Iya. Nggak mungkin, nggak ada sejarahnya teman-teman. Iya. Nggak ada sejarahnya di HNI. Orang-orang yang daftar, kemudian tebar jaring, artinya bangun jaringan, kemudian dibiarkan, jaringannya aktif semua. Nggak mungkin, nggak ada rumusnya. Tapi kalau satu jalur gitu, ya ada 1-2 kasus seperti beliau ini, Pak Asep jaringannya besar, 1-2 kasus. Ya mungkin dulu punya amal soleh apa gitu ya. Keajaibannya hadir gitu loh. Bisa jadi. Chemistry-nya deket banget. Ya. Tapi nggak mungkin terjadi di jalur-jalur yang lain ketika beliau nggak aktif. Nah baru beliau mulai aktif dan semoga insya Allah jalur-jalur yang lain 10 jalur, 15 jalur tuh aktif. Amin. Double platinum. Double platinum. 24 jalur. 24 jalur ED, LED bahkan insya Allah. Ini bisa terjadi teman-teman semua. Karena kita sebagai mentor, itu kita adalah leader, kita pemimpin di bisnis ini. Pemimpin bagi mitra-mitra kita, pemimpin bagi tim kita. Maka seorang pemimpin, dia harus lebih dulu melakukan. Kita nyuruh 20 kali, ayo PCA ya 20 kali ya, prospek ya 20 orang sehari ya. Tapi kita nggak pernah sekalipun melakukan itu, nggak bisa, nggak kena. Ada teman-teman LED itu motivasi jaringannya 20 kali sehari. Orang tahu kok. Kamu aja belum pernah gitu loh. Gesturnya kelihatan teman-teman. Gitu. Alhamdulillah saya pernah melakukan 1 bulan penuh. Saya pernah melakukan. Itu alhamdulillah di mentoring oleh Pak Rafiq, langsung buatkan room. Wah mau nggak ikutan nggak enak gitu kan. Sudah LED kita masih dipaksa kayak gitu. Tapi alhamdulillah dengan ikut itu awalnya tertekan, lama-lama menikmati. Dan alhamdulillah testimoni saya, meskipun dari aktivitas 1 bulan itu sekian orang yang saya prospek, ada yang nggak gabung, ada yang gabung. Dari orang yang gabung selama 1 bulan saya prospek itu, sampai hari ini tidak satu pun di antara mereka yang jadi leader, nggak ada. Bahkan yang aktif mungkin hanya beberapa orang, aktif masih jadi user, hanya beberapa orang. Sebagian besar tiarap, nggak aktif. Tapi apa kemudian sia-sia? Nggak sia-sia. Justru kemudian aktivitas saya 1 bulan itu jadi booster energi. Dan sampai hari ini gairah saya, keyakinan saya, motivasi saya di bisnis ini nggak pernah bisa ditumbangkan. Insya Allah, dengan izin Allah. Saya terus meledak-ledak, saya terus bersemangat. Punya target ini belum tercapai, terus bergerak. Nggak, aduh saya nggak tercapai, yuk bergerak. Nggak ada mental seperti itu. Ketika sudah diputuskan maju, terus maju. Kayak gitu.
Wong toh nggak ada resiko di bisnis ini, teman-teman. Nggak ada kemudian kita bakalan menjalanin bisnis ini diteror, ditembakin atau dipanah atau dilemparin batu. Insya Allah enggak lah. Kita menjalankan bisnis ini dengan etika, dengan adab yang baik, dengan akhlakul karimah. Enggak. Kalau dikejar-kejar anjing mungkin. Mitranya Pak Asep di Sumatera masuk hutan, dikejar-kejar anjing hutan. Naik motor itu sampai jatuh-jatuh beliau. Alhamdulillah selamat, lecet-lecet aja. Kalau dikejar-kejar orang, insya Allah enggak lah. Kita menawarkan dengan cara yang baik, dengan akhlakul karimah, insya Allah orang terima. Kalaupun dia tolak pun, insya Allah dengan persahabatan. Maaf Pak ya, begitu paling. Nggak ada masalah. Tapi pastikan teman-teman yang belum pernah, duit lakukan. 1 bulan, 20 kali prospek, 20 orang seharinya. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang ya energinya kurang lah. Udah semangat nih, baru 10, drop lagi. Jadi nggak ada edukasi 10 sampai 20 nggak ada. Minimal 5 nggak ada. 20 kali sehari minimal. Harus 20 orang sehari yang diprospek. Dan ini nanti nggak usah hitung. Oh nanti harus gabung. Enggak, pokoknya prospek aja. Saya pun hari ini masih prospek. Tadi saya prospek. Beberapa kali ketemu. Nah ini teknik nih yang saya dulu pernah ceritakan. Masih ingat nggak? Teknik merekrut agen CIA. Masih ingat? Ada yang udah lupa? Ada yang belum pernah dengar? Oh nggak ada yang nunjuk sih? Ada yang nggak ngaku? Jadi, oh iya, jadi agen CIA ini ngerekrutnya gini. Ini menarik nih. Misalnya gini, saya nih agen CIA, misalnya. Kemudian saya ditugaskan mencari target orang yang akan direkrut jadi agen CIA berikutnya. Di negeri kita itu puluhan ribu agen CIA, puluhan ribu. Ini yang ngomong langsung mantan agen CIA. Nah, cara ngerekrutnya gini. Misalnya saya, agen CIA, saya mentarget. Saya cari dulu list, daftar nama orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Oh, masuk nih. Misalnya Mas Kendro. Wah, masuk kualifikasinya. Lulusan terbaik sekolah ini, kampus ini. Oh, gitu. Terus kemudian di kerjaan ini, riwayatnya ini. Punya keahlian ini. Apalagi punya postur bagus, olahraga bagus, punya bela diri dan sebagainya. Wah, masuk kriteria banget. Caranya gimana? Caranya gini. Misalnya saya harus cari tahu alamat beliau. Oh misalnya beliau nih kuliah, masih kuliah, ceritanya masih muda ceritanya. Masih kuliah. Ya dulu lulusan terbaik, kuliah juga dapatnya IP-nya 4 atau 4 koma. 4, IP 5. IP-nya 4 gitu loh. Pokoknya excellent lah. Untuk perform bagus. Ini dicari nih. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya harus pastikan datang setiap hari ke perumahan beliau. Apa yang saya lakukan? Saya nongkrong aja di pos atau di sekitar wilayah-wilayah yang saya mungkin di situ untuk nongkrong. Apa yang saya lakukan? Saya cuma megang majalah atau koran. Gini aja. Mas Kendro naik motor misalnya keluar dari gerbang perumahan. Udah, tidak saya sapa. Cuman begini, cuman gini. Besoknya itu saya lakukan tetap sampai 1 minggu. Sampai 1 minggu. Dan dalam 1 minggu itu Mas Kendro sudah menangkap gestur saya, sudah menangkap rekam saya tentang diri saya. Padahal nggak pernah saya sapa, nggak pernah ngobrol. Nah, terus kemudian di hari setelah seminggu berikutnya, ini lama prosesnya. Karena betul-betul mencari nih bibit unggul. Kemudian di hari berikutnya saya ngelakukan adalah ketika beliau mau keluar, saya sudah hafal sekali. Itu apa yang beliau lakukan menjelang ini udah hafal. Mau keluar tuh udah tahu. Terus dia nengoknya kemana, seringnya kemana, saya udah hafal. Saya cari posisi yang terus sama di situ. Ya mungkin sambil ada teh, ada kopi, sambil baca majalah sama. Nah hari berikutnya saya udah nggak baca majalah lagi, tapi sudah siap dengan minuman saya. Keluar nih, tret, dikurang lebih waktu yang hampir sama. Misalnya jam 7 keluar gerbang perumahan. Sekitar jam itu saya sudah harus siap sebelumnya. Saya kemudian, Mas Kendro akan saya tarik di pikiran saya untuk nengok ke saya. Dari jauh udah ketarik nih. Dia nengok ke saya, dia nengok langsung. Gitu doang. Masuk tuh. Dalam pikirannya udah tertanam. Siapa ya?
Kayak pernah kenal, padahal belum pernah kenal sebelumnya. Cuma mengenali di 7 hari kemarin. Mengenali, bayangannya sudah masuk. Siapa ya? Udah pernah kenal. Besok gitu lagi. Siapa sih gitu? Tapi terus saja aktivitas. Nah besoknya, mas. Saya tegur kan, mas sebentar. Oh iya. Itu beliau langsung akrab sama saya. Mas Kendro, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Kemana aja nih, udah lama gak ketemu kita. Mikir dia, sopo kayak gitu. Siapa? Tapi kok kayak pernah kenal, kayak akrab banget. Saya sebutin nama saya. Saya Purwo loh, masa lupa sih? Dulu kan kita sekampung di Purworejo. Ah gitu misalnya. Oh iya ya. Dulu sekolah saya itu tetangga sekolahnya Mas Kendro. Saya sering ngelihat Mas Kendro tuh kalau pulang sekolah. Wah itu udah baca riwayat saya. Udah tahu detailnya. Saya sebutkan detail begini-gini. Iya. Udah iya lebih dari 3 kali masuk. Plek. Mas Kendro, boleh? Kapan Mas Kendro ada waktu kita ngobrol? Nanti aja deh. Pas saya pulang dari kampus misalnya. Jam sekian. Udah kena dia. Ngobrol sebentar, langsung. Itu langsung disalamin itu langsung masuk direkrut. Siap mas? Oh, siap. Dengan iming-iming macam-macam segala macam diajak ke kantor. Nah itu masuk apa namanya? Cuci otak, brainwash bos. Itu ada teknologinya. Dan ini cerita dari mantan ini. Jadi dia setelah di brainwash itu yang menarik adalah dia kayaknya tidur sebentar aja. Tapi ngeliat, kok di jam segini nggak ada orang. Dan mendadak dia ini seperti orang baru, nggak punya rasa takut sama sekali terhadap apapun, termasuk kepada Tuhan. Padahal dia sudah hafal beberapa juz Quran, dia setiap hari baca maksurat, dia setiap hari zikir, luar biasa. Dan mendadak itu dia nggak takut sama Tuhan. Dan bertahun-tahun dia jalani sebagai agen, dia kemudian tidak menjalankan sholat, nggak ini segala macam. Tapi Allah masih sayang lah. Ya, setelah sekian tahun itu dapat hidayah dan alhamdulillah kembali. Meskipun memang ya harus berdarah-darah lah. Kayak gitu prosesnya. Nah, ini bisa jadi proses yang teman-teman lakukan untuk merekrut agen HNI. Bukan agen CIA ya, agen HNI. Iya. Ketemu gitu kan. Udah ketemu aja, gitu. Besoknya mari Pak, atau mari Bu, gitu. Iya, ramah kita, akrab. Besoknya lagi, Assalamualaikum Pak, gitu. Assalamualaikum Bu, iya. Gimana? Tanya aktivitas. Kalau di ngerekrut HNI jangan lama-lama. Keburu direkrut Pak Unang nanti. Iya. Kalau CIA perlu proses lama. Memang orang-orang yang masuk kualifikasi jarang gitu kan. Hanya beberapa di area itu gitu. Kalau ini kan agen HNI semua orang bisa masuk kualifikasi. Maka segera. Ya beberapa kali pertemuan, beberapa hari segera direkrut. Kalau Pak Asep sekali langsung direkrut gitu. Lewat online langsung di closing. Ya nggak apa-apa. Ini salah satu metode gitu ya. Terus kemudian gini. Dulu di awal-awal Pak Fatoni mulai aktif itu, terus kan aktif istiqomah sampai hari ini. Orang-orang tanya-tanya, ini siapa sih Fatoni gitu kan? Kok luar biasa, keren banget. Di bulan pertamanya langsung IM, Executive Manager. 7 orang ya bos ya? Manager ya? 6 orang, langsung 6 orang manajer. Luar biasa, kok bisa sih? Ini udah bertahun-tahun manajer juga belum gitu loh. Yang lain gitu. Kok bisa dan sebagainya. Saya menjelaskan sederhana. Pak Fatoni sudah melakukan proses tadi. Paham ya? Terhadap orang-orang yang direkrutnya. Ya salah satu yang direkrut Pak Unang gitu kan. Teman-teman kerja. Istrinya Pak Didin. Orang-orang sudah dikenal dengan baik. Makanya sebetulnya membangun jaringan bisnis HNI itu adalah bagian dari proses ya setelah kita membangun jejaring kita sebelumnya di HNI, sebelum di HNI. Ya jejaring dulu di sekolah, jejaring mungkin di kampus, jejaring di kantor yang lama, jejaring di lingkungan dan sebagainya. Nah, prosesnya sudah dimulai lebih dulu. Sudah ada kedekatan. Gitu, sudah ada kedekatan secara mental. Orang siap menerima kita, orang sudah open mind, sudah terbuka. Itu 6 orang. Ya? 6 orang dekat semua. 6 orang dekat semua.
istri saya, Pak Unang, istrinya Pak Didin, ada lagi Ucep, Rizky, satu lagi Pak Saiful ya. Nah, itu deket semua kan? Atasan Pak Saiful ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Ini teman-teman bisa memahami ini kemudian menjadi pola yang dijalankan. Tapi tentu pastikan ini tidak dilakukan kepada semua orang, ya. Kelamaan nanti orang-orang tertentu perlu lakukan itu. Misalnya tokoh, oh saya mau rekrut tokoh ini, dia punya pengaruh kuat. Saya tidak terlalu berharap beliau aktif jadi leader, jadi LED, tetapi jejaring beliau itu yang bisa saya garap. Nah, untuk menggarap jejaringnya harus masuk ke tokoh ini dulu. Gimana caranya? Teknik tadi lakukan. Karena ini orang spesial. Pak, gitu kan. Besok, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Besoknya lagi, waktu yayasan. Kita deket-deket dulu. Bawa kopi atau apa. Tapi jangan kelamaan. Keburu Pak Unang datang. Ini lagi masif banget nih. Mas Dino nggak jadi dapet. Tapi kalau kita terlalu cepat, untuk orang tertentu dia nggak nyaman. Pak, alhamdulillah ada kabar baik nih buat Bapak. Saya mau mengenalkan HNI. HNI adalah bla 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 segala macam. Ya Pak, gabung Pak. Ya kecepetan. Dia nggak nyaman. Siapa sih orang nih nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun gitu kan? Nah, harap dibedakan ya. Tapi kalau kita sudah punya kenalan banyak, sudah punya kedekatan yang cukup ya, atau teman di Facebook kan udah punya kedekatan tuh secara mental ya, itu langsung diprospek boleh. Ini KTP-nya. Jadi sekali lagi dua hal yang harus kita miliki ketika menjalankan bisnis, pastikan kemudian kita dapat duitnya, dapat uang besarnya, bonus besar di HNI. Terus kemudian yang kedua adalah waktu luang. Harus dapat dua hal ini. Kalau enggak ngapain bisnis? Ya balik aja fokus kerja di kantor, fokus kerja di pabrik. Fokus yang dagang di pasar ini dagang di pasar, udah fokus. Yang hari ini jadi staf di sekolah, fokus kembali ke sekolah. Gitu. Mana kembali Pak, udah keluar. Jadi kalau nggak serius untuk dapatkan dua hal ini, nggak usah di sini. Nggak usah jalanin bisnis. Tapi kalau mau dapat dua hal tadi, uang besar, duit yang gede, bonus yang besar di HNI, dan waktu yang luang, yang memadai untuk keluarga kita, untuk ibadah kita, untuk menjaga kesehatan kebugaran kita, maka lakukan bisnis serius. Harus serius. Apapun kata orang, nggak peduli. Apa kata tetangga, nggak peduli. Apa kata teman, nggak peduli. Apa kata siapapun, nggak peduli. Nggak peduli. Tutup telinga dari bisikan-bisikan yang nggak positif. Dan teman-teman pastikan ikuti bisikan malaikat. Jangan ikuti bisikan setan. Bisikan malaikat itu sebuah perumpamaan dari hal-hal baik. Motivasi, dorongan kebaikan, itu bisikan malaikat. Tapi yang mendegradasi keyakinan kita, yang melemahkan semangat kita, yang kemudian menjadikan kita tidak mau bergerak lagi, itu bisikan setan. Ah, ngapain sih Pak Didi? Bisnis nggak jelas. Nah, itu bisikan setan. Ah, Pak Didi mah kan udah nggak muda lagi. Bisikan setan, hati-hati. Gitu. Orang ya. Ah, udah Pak Didi fokus aja jadi tukang pijit. Nah, itu bisikan setan. Gitu. Ah, beliau kan mijit beliau. Gitu. Oh, udah Mas Rino ngapain sih bisnis-bisnis model kayak gitu? Ah, itu mah yang sukses cuma sedikit. Itu bisikan setan. Gitu. Saya mah bisnis yang pasti-pasti aja. Hati-hati tuh. Kayaknya kalimatnya membius bagus gitu loh. Gimana tipsnya? Baca doa perlindungan. Surat An-Nas. Iya, itu doa perlindungan itu. Dari gangguan setan, golongan jin dan manusia. Setan itu ada dua, jin dan manusia. Kalau jin langsung membisikkan ke dalam kolbu kita, langsung ada was-was, nggak yakin, ragu-ragu, takut. Ah, ini apa iya ya? Apa saya bisa ya? Oh, itu jin. Tapi kalau manusia ya kita dengar di kuping kita. Nah, lo mah nggak ada tampang. Nah, gitu. Ah, udah itu. Langsung bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bacain langsung. Langsung dibacakan. Kenapa itu bisikan setan? Hati-hati.
kalimat-kalimat beracun namanya. Maka kemudian pastikan ketika imunitas kita hari ini, imunitas motivasi kita, sukses kita belum terlalu kuat, jangan banyak deket-deket sama orang-orang yang motivasinya negatif. Yang isi kepalanya kebanyakan comberan, mohon maaf. Sampah gitu loh, informasi sampah. Ya, udah, jauhi. Itu yang dulu saya lakukan ketika saya masih kerja gitu ya. Itu saya lakukan. Saya lagi dengan Pak Pajarso waktu itu. Karena mitra saya belum banyak, Pak Pajarso, Pak Rahani. Terus saya ngobrol sama Pak Pajarso, ingin memberikan penguatan lah, motivasi, pembinaan di jam istirahat. Ada datang seseorang. Ya alhamdulillah hari ini udah ede orang ini. Jadi mitra Pak Pajarso juga. Tapi waktu itu dulu, ini orang usil banget. Resek gitu loh. Wah, ada aja ditanyain ini. Nah, besok-besoknya kalau saya lagi ngobrol dia datang, udah saya berhenti. Udah bos, yuk pamit. Udah, assalamualaikum. Saya tinggalin. Kenapa? Saya khawatir dia akan merusak mitra saya, Pak Pajarso, dan merusak motivasi saya. Mendingan saya nggak ngomong masalah ini. Ngomong yang lain aja. Gitu. Leave it, tinggalkan. Jadi orang-orang kayak gitu, jauhi. Orang-orang yang pikirannya dipenuhi dengan sampah-sampah pikiran, banyak runtah gitu ya. Maka tinggalkan, jauhi mereka, gitu. Meskipun itu teman ngaji, sementara jauhin dulu. Iya, kalau itu emang dia pikirannya kebanyakan yang demotivasi, kemudian menurunkan semangat kita, jadi sampah-sampah negatif, jauhin dulu. Ya ketemu cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, udah. Leave it, tinggalkan. Cari teman-teman yang positif, cari teman-teman yang bersemangat, cari teman-teman yang punya gairah untuk membangun masa depan. Gitu. Yes. Masih lama, Bos? Alhamdulillah, udah hampir zuhur, insyaallah cukup ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Pastikan kita hari ini punya semangat untuk terus memperbaiki diri, mengupgrade diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya, baca buku. Nah, ini harus dilakukan juga, baca buku. Karena tugas seorang pemimpin bisnis, tugas utamanya belajar dan kemudian mengajarkan. Bagaimana dia mau mengajarkan kalau dia nggak belajar? Nah, belajar salah satu cara yang efektif, baca buku. Seorang leader HNI minimal 1 bulan 1 buku minimal. Kalau saya mentargetkan 2 buku, itu aja masih kurang produktif loh. Tapi setidaknya ya masih mending lah dibanding yang nggak baca gitu. Minimal 1 buku kita baca, harus itu. Tempo hari saya beli buku lagi. Kemarin ke Gramedia, kemarin beli online juga. Jadi ketika beli buku, pastikan dibaca tuntas. Dan kemudian yang kedua, paham. Iya, kemudian diamalkan. Karena kita nggak mungkin teman-teman bisa berhasil di masa depan dengan pengetahuan kita yang ala kadarnya di masa lalu. Nggak mungkin. Karena pikiran kita tuh magnet. Kalau yang ada di pikiran kita, hal-hal yang kecil, hal-hal remeh, apalagi lebih banyak sampahnya tadi, maka masa depan kita seperti nggak beda jauh seperti hari ini. Bisa jadi malah lebih bermasalah. Menjadi sampah masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Maka kita perbaiki diri kita. Kemudian perbanyak zikirnya, perbanyak istighfarnya, perbanyak sholawatnya. Kemudian tingkatkan ibadah-ibadah yang lain, kualitasnya juga. Sama-sama kita saling mendoakan. Dan semoga kemudian Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat. Sampai beroleh rezeki husnul khotimah. Karena sukses sebenarnya kalau kita sudah husnul khotimah. Karena jadi LED itu dengan bonus puluhan juta, ratusan juta, itu bukan sukses. Itu hanya sukses antara. Yang harapannya dengan wasilah uang yang cukup berlimpah, cukup banyak ini bisa menjadi wasilah amal-amal soleh kita yang lain. Bukan tujuan utama, bukan. Tetap target kita adalah kita berharap, kita berdoa, kita minta sama Allah husnul khotimah. Sehingga menjadi jalan mudah masuk jannahnya Allah. Nah, berikutnya yang tadi 2 hal tadi harus dipastikan teman-teman. Pastikan di bisnis ini dapat uangnya, dapat duit besarnya, bonusnya besar. Kemudian yang kedua, dapatkan waktu luangnya. Terima kasih.